Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih kalau inovasi, kekuatannya mendorong kita maju, justru bisa jadi ancaman terbesar buat tabungan jangka panjang kita? Hari ini kita akan bedah ide yang kedengarannya aneh ini, dan kita lihat kenapa, menurut sumber-sumber kita, aset yang selama ini Anda andalkan mungkin nggak seaman yang Anda kira. Coba deh bayangin gambar ini. Inilah metafora utama kita hari ini. Anggap aja kekayaan Anda itu kayak balok es, yang pelan-pelan tapi pasti mencair. Tapi argumennya bukan cuma soal inflasi loh. Ada kekuatan lain yang jauh lebih fundamental yang bekerja di baliknya. Oke, kita mulai ya. Kekuatan itu namanya jebakan inovasi. Idenya adalah kemajuan teknologi dan persaingan pasar bebas, dua hal yang kita anggap bagus kan, justru secara sistematis menggerus nilai aset tradisional Anda dalam jangka panjang. Kita ambil contoh paling gampang deh, kalkulator. Dulu itu barang mewah, sekarang jadi fitur gratis di setiap ponsel. Nilai yang tadinya ada di perusahaan kalkulator itu nggak lenyap begitu aja, tapi pindah. Inovasi dan persaingan bikin biaya dan keuntungan makin tipis, bahkan sampai mendekati nol. Ujung-ujungnya, yang untung ya kita sebagai konsumen, bukan investor jangka panjangnya. Jadi, poin kuncinya tuh gini. Jebakan inovasi adalah proses yang alami banget di pasar bebas. Mulai dari kalkulator sampai pertanian stroberi otomatis, prinsipnya sama aja. Persaingan yang sengit akan selalu berusaha bikin barang dan jasa jadi lebih murah dan lebih bagus, yang secara otomatis ya mengikis potensi keuntungan dari aset yang memproduksinya. Dan yang bikin ini makin seru atau mungkin makin serem adalah jebakan ini makin kenceng loh. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk berproduksi, bikin segala sesuatu, itu ningkatnya gila-gilaan secara eksponensial. Yuk kita lihat beberapa datanya. Pertama, energi. Kemampuan kita buat manfaatin energi itu kan dasarnya semua produktivitas lain. Sejak tahun 1900, produksi energi global udah meroket, bikin kita bisa melakukan lebih banyak hal dengan lebih cepat. Lanjut ke pertanian. Efisiensi di sektor ini luar biasa banget. Kalau dulu butuh banyak orang buat kasih makan sedikit orang, sekarang satu petani bisa menopang hidup lebih dari 155 orang. Ini namanya kelimpahan dalam skala masif. Nah, ini nih yang gila banget, dunia digital. Menyimpan informasi yang tadinya butuh ribuan tahun, sekarang cuma butuh sekejap mata. Kelimpahan data dan kecepatan akses ini mengubah segalanya. Dan terakhir, balik lagi ke energi. Bahkan di industri yang udah mapan kayak minyak, produktivitas per karyawan udah melonjak 20 kali lipat dalam seabad. Pesannya jelas banget kan? Kita jadi super efisien dalam memproduksi hampir segala hal. Oke, jadi pertanyaannya, kalau semua yang bisa kita produksi secara efisien, pada akhirnya kehilangan kemampuannya untuk menyimpan nilai, terus gimana dong? Ada alternatifnya nggak? Nah, sudut pandang ini menawarkan sebuah solusi. Aset yang dirancang secara fundamental berbeda untuk melawan efek mencair ini, yaitu Bitcoin. Apa sih yang bikin Bitcoin beda? Jawabannya satu, kelangkaan abadi. Beda sama dolar yang bisa dicetak, emas yang bisa ditambang, atau saham yang bisa diterbitkan lagi, pasokan Bitcoin itu dibatasi secara matematis. Nggak peduli permintanya setinggi apa atau teknologi kita secanggih apa, jumlahnya nggak akan pernah bisa lebih dari 21 juta. Titik. Tabel ini membandingkan properti moneter Bitcoin dengan aset-aset lain. Menurut sudut pandang ini, kelihatan banget kalau Bitcoin unggul di hampir semua karakteristik uang yang ideal, dari kelangkaan sampai portabilitas, sementara aset lain diklaim punya kelemahan di satu atau beberapa area kunci. Analogi dari Michael Saylor ini kena banget sih. Idenya adalah kalau Anda punya banyak pilihan buat menyelamatkan kekayaan, tapi cuma satu yang benar-benar anti bocor, nggak bisa turun nilainya, ya pilihan rasionalnya cuma satu kan, pilih yang nggak ada lubangnya. Sekarang, bagian yang paling menarik, atau mungkin paling bikin deg-degan. Gimana jadinya kalau kita pakai mistar baru yang super langka ini buat ngukur aset-aset tradisional? Menurut argumen yang disajikan, gambarannya cukup dramatis. Kita mulai dari yang paling kita kenal, mata uang fiat. Ini adalah uang yang nilainya dijamin pemerintah, seperti dolar AS atau rupiah. Kalau diukur pakai Bitcoin, lihat deh grafiknya. Daya beli dolar anjlok parah. Logikanya sederhana, mata uang yang dirancang untuk terus bertambah jumlahnya, ya pasti akan selalu kalah nilainya sama aset yang pasokannya benar-benar tetap. Oke, itu mata uang. Tapi gimana kalau saham? Kan itu kepemilikan di perusahaan-perusahaan paling produktif di dunia, yang diwakili oleh S&P 500. Nah, disinilah jebakan inovasi tadi. Balik lagi.
Argumennya, bahkan perusahaan paling sukses sekalipun, terus-menerus diancam sama kompetitor yang selalu berusaha bikin produk yang lebih baik atau lebih murah. Ujung-ujungnya, margin keuntungan jadi tertekan. Dan kalau diukur pakai patokan kelangkaan absolut ini, bahkan indeks pasar saham sekelas S&P 500 pun nunjukin tren penurunan yang sama dalam periode ini. Ini nunjukin betapa susahnya aset produktif bersaing dengan kelangkaan matematis murni. Terakhir, mari kita lihat sang jawara penyimpan nilai sepanjang sejarah manusia, emas. Ternyata, bahkan emas yang kita anggap langka pun nggak kebal juga dalam perbandingan ini. Loh, kok bisa? Karena kita selalu bisa nemuin cara buat nambang lebih banyak emas. Pasokannya itu nambah terus sekitar 1-2% setiap tahun. Kalau dibandingin sama aset yang pasokannya sama sekali nggak bisa nambah, ya nilainya jadi tergerus juga. Jadi, apa artinya semua ini? Menurut sudut pandang ini, penemuan Bitcoin itu bukan cuma sekedar aset baru, tapi sebuah pergeseran paradigma, sebuah lompatan teknologi yang mengubah aturan main ekonomi. Analogi bubuk mesiu ini pas banget. Dulu waktu bubuk mesiu ditemukan, penggunaannya itu bukan lagi pilihan strategis, tapi sebuah keharusan. Kalau Anda cuek dan tetap pakai busur panah, ya Anda pasti kalah sama yang pakai senapan. Argumennya adalah Bitcoin merupakan keunggulan teknologi yang objektif dalam hal properti moneter, dan kalau kita mengabaikannya, ada konsekuensinya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di tengah dunia, di mana kita makin jago bikin segala sesuatu, yang ironisnya malah bikin aset-aset itu jadi penyimpan nilai yang lebih buruk, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Anda akan melindungi hasil kerja keras dan tabungan Anda dari pencairan yang sepertinya tak terhindarkan ini? Ini pertanyaan yang patut kita renungkan bersama.